tapi setengah Tuhan. Kenapa? Karena waktu Yesus tidur, dia ngorok. Ini manusia biasa kayak kita, butuh tidur. Ini bukan Tuhan. Nah, jadi kalau teman-teman dari Islam mengatakan bahwa orang Kristen menyembah manusia, maka tunjukkan di mana ayatnya yang mencatat bahwa orang Kristen menyembah manusia. Kau pikir Yesus itu apa, Ten? Yesus itu manusia, Ten. Anak manusia, Ten. Jangan kau bilang Yesus anak domba karena Maria manusia bukan binatang, Ten. Di tempat lain Yesus melakukan mujizat. Kayaknya ini Tuhan. Halo? Besoknya Yesus makan dengan lahap. Ini manusia biasa kayak kita. Cara makannya sama dengan kita. Makanan favoritnya sama dengan kita. Ini bukan Tuhan. Ini manusia biasa. Timbang susah payah, menang apa lagi? Nah, jadi kalau teman-teman dari Islam mengatakan bahwa orang Kristen menyembah manusia, maka tunjukkan di mana ayatnya yang mencatat bahwa orang Kristen menyembah manusia. Kau pikir Yesus itu apa, Ten? Yesus itu manusia, Ten. Anak manusia, Ten. Jangan kau bilang Yesus anak domba karena Maria manusia bukan binatang, Ten. Waduh, besoknya Yesus melakukan mujizat yang besar lagi. Kemudian orang bertanya-tanya, kayaknya ini bukan manusia biasa ini. Kita revisi pernyataan kita kemarin. Ini Tuhan kayaknya ini. Atau paling tidak anak Allah yang sejati. Pak, Bu, Ibu, Bu, besoknya Yesus pergi ke danau, lalu dia mandi di sana. Murid-murid lihat, sama dengan kita. Ini manusia biasa. Wah, jadi murid-murid, Pak, 3,5 tahun bersama dengan Yesus, 24 jam satu hari, mereka kebingungan. Ini Yesus ini siapa toh? Guru kita ini siapa toh? Padahal langsung belajar dengan Yesus, melihat Yesus, bersentuhan dengan Yesus, tapi mereka sendiri bertanya-tanya. Teman-teman atau rekan-rekan dari Islam seringkali memfitnah orang Kristen demikian. Mereka mengatakan bahwa orang Kristen itu menyembah manusia. Kau pikir Yesus itu apa, Ten? Yesus itu manusia, Ten. Anak manusia, Ten. Jangan kau bilang Yesus anak domba karena Maria manusia bukan binatang, Ten. Berarti waktu Yesus berumur 3 tahun, apakah dia Tuhan? Lalu ada teman saya dari Malaysia waktu kita dialog di sebuah university Islam di Indonesia. Saya pembicaranya, lalu dia bertanya, datang jauh-jauh dari Malaysia. Pak Manoro, saya mau tanya. Waktu Yesus berumur 3 tahun, dia digendong. Atau dia berumur 2 tahun, dia berumur 1 tahun, dia digendong oleh Maria. Mohon maaf ibu-ibu. Lalu dia disusui oleh ibunya. Apakah Yesus itu Tuhan? Yang benar loh. Lalu ditanya, Tuhan mana yang perlu disusui? Halo? Lalu kemudian diperluas pertanyaan ini. Waktu Yesus berumur 6 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun, Yesus sekolah enggak? Alkitab tadi mencatat dia bertambah besar, hikmatnya juga bertambah banyak. Jadi Yesus waktu dia TK, dulu belum ada TK. Dulu karena mereka belajar di sinagog ya. Jika mereka nggak mengenal TK. Yang mereka kenal nanti ada bar mitzvah dan istilah-istilah lain bagi orang Yahudi. Lalu Yesus kira-kira belajar enggak dia? Oke, belajar karena dia bertambah besar. Lalu Yesus pulang ke rumah. Mungkin dia berumur 7 tahun, 8 tahun. Lalu Maria bilang, Yesus cuci tangan, cuci kaki. Langsung belajar. 5 kali 5 berapa? 40, Mami. Salah! Salah! Lalu orang tanya, inilah Yesus, inilah Tuhan yang disembah oleh orang Kristen. Kan Tuhan itu salah satu sifat Tuhan itu harus maha tahu. Harus maha kuasa. Benar gak? Kalau tidak maha tahu, bagaimana Tuhan tahu pergumulan ibu yang maha dahsyat itu? Halo? Dia harus maha tahu. Karena kalau dia nggak maha tahu, bagaimana dia bisa memberi jawaban atas pergumulan saudara? Dia harus maha tahu. Pertanyaannya, waktu Yesus berumur 8 tahun, dia perlu belajar enggak? Loh, katanya maha tahu. Lalu Anda ditanya sekarang, Tuhan mana yang perlu diajari? Bahkan mungkin Maria, seperti yang dikatakan Mazmur, Maria sudah siap dengan tongkat. Kalau Yesus salah, mohon maaf, tongkatnya dipukul, salah.
Siapa nama Presiden Indonesia? Romai Rama. Salah.